Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi dalam Tuhan. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari PKJ 6 ayat 1 sampai 2. Bersoraklah hai alam semesta. Ibadah hari ini adalah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan perantaraan Roh Allah yang kudus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kembali lagi kita mengangkat pujian rohani, janjimu seperti fajar di pagi hari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya ya Bapa, kami ucap syukur atas berkat dan karunia Tuhan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami ya Bapa, biarlah kami dapat merenungkan firman-Mu dan memahami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Inilah kami ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu.
Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini diberikan tema bukan jambu. Mungkin ada teman-teman saya lihat senyum-senyum, kok jambu? Nah, jadi jambu yang dimaksudkan pada hari ini adalah janji busuk. Sering ya kita dengar dan kita rasakan yang namanya janji busuk. Di kalangan pemuda, janji busuk terkadang kita istilahkan yaitu PHP, pemberi harapan palsu. Itulah adalah merupakan istilah yang tidak asing lagi di kalangan kita. Mungkin sudah banyak yang menjadi korban di antara kita, semoga tidak ya. Nah, jadi korban PHP namun tak sedikit di antara kita yang menjadi pelaku PHP. Mungkin janji-janji yang tidak dipenuhi, janji pacar untuk melamar, teman-teman yang mengajak jalan, teman-teman sudah bersiap tapi teman ternyata ngeprank ya. Nah, dan masih banyak lagi. Janji-janji yang tak kunjung ditepati akhirnya seperti buah yang busuk atau yang sedang tren dengan istilah jambu yang saya katakan tadi. Jambu singkatan dari janji busuk. Hal seperti ini menimbulkan rasa kurang percaya di antara kita. Akibatnya tak jarang kita cenderung saling mencurigai, susah untuk mengharapkan sesama. Dalam bacaan kita pada hari ini, pemazmur mengajak orang Israel untuk bersyukur kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan yang sudah nyata dan dirasakan dalam ayat pertama tadi. Mengajak bangsa Israel memuji-muji Allah sambil tetap mengingat betapa ajaib perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Allah telah nyata sebagai bukti bahwa Dia adalah Allah yang tepat janji dalam ayat ke-8 tadi. Salah satu yang telah nyata dalam janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberi tanah Kanaan. Allah mau bangsa Israel selalu memperhatikan perbuatan-perbuatan baiknya sehingga mereka hidup dengan penuh rasa syukur. Dalam keterpurukan mereka tak boleh berputus asa karena ada Allah yang setia dan selalu menepati janjinya yang akan senantiasa memelihara hidup mereka. Dalam kehidupan kita juga, saudara-saudara,
di mana Tuhan selalu menepati janjinya. Ia memberikan sesuatunya tepat pada waktunya ya. Nah, bangsa Israel hidup dalam rancangan Allah melalui Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga mereka harusnya selalu berpegang kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di saat kita terpuruk, tak bisa lagi mengharapkan sesama, ada Tuhan yang senantiasa setia. Kita ingat kembali bahwa ada Tuhan yang senantiasa setia. Walau terkadang kita melupakan betapa berkuasanya Dia dalam hidup kita. Kadang ya, masalah hidup membuat pandangan kita kepada Sang Pencipta tertutup, buta, sehingga keterpurukan kita merasa sudah berada di jalan buntu. Mau buat apa? Kita tidak tahu. Saya tidak tahu lagi apa yang mau saya kerjakan ini. Ya sudah begini saya jalani saja. Padahal kita bisa menerobos dengan apa? Ada Tuhan. Ada Tuhan. Kenapa saya bilang buta tadi? Sama yang saya katakan awal, kita tertutupi ya. Pandangan kita telah tertutupi. Tetapi kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu ada, memelihara. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Allah kita. Tidak ada manusia yang lebih bisa diharapkan dibanding Dia yang Maha Kuasa. Di saat janji-janji busuk, jambu yang saya katakan tadi bertebaran, ingat bahwa janjinya tetap dan memberi pengharapan karena terjamin dan terpercaya. Janji Tuhan bukanlah jambu. Janji terbesar yang telah dinyatakan kepada kita adalah pengorbanannya. Dan Yesus Kristus yang membuat kita beroleh keselamatan. Rancangan penyelamatannya yang telah difirmankan dari perjanjian lama telah nyata kepada kita. Telah nyata kepada kita semua. Kita ada sampai saat ini. Itu semua karena kuasa Allah, janji Allah untuk memelihara. Janji pernyataan haruslah menjadi pegangan kita selalu. Tuhan, kita ingat sama-sama ini. Tuhan mau kita berpegang, berlindung, dan berharap hanya kepadanya. Jangan sampai kita lebih mengharapkan manusia yang hanyalah ciptaan dibanding Allah Sang Pencipta. Dari Mazmur 118 ayat 8-9 mungkin teman-teman bisa membaca di sini. Ada pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama itu, apakah saya masih setia menaruh harapan kepada Tuhan walaupun saat ini masih ada banyak harapan yang belum dipenuhi olehnya? Yang kedua, mengapa janji manusia kadangkala lebih menggiurkan dibanding janji? Nah, itu adalah dua pertanyaan yang kita renungkan. Mari kita renungkan bersama. Saya tidak menyuruh teman-teman untuk langsung menjawab pada hari ini, tapi marilah kita merenungkannya dan menjawab dan bertanya kepada diri kita sendiri mengapa seperti itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan janjimu ya dan amin. Saat ku lemah, kau angkat hidup.
Dan kita diiringi lagu dari Kidung Jemaat 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, tahan tentunya ya Bapa, kami ucap syukur atas berkat dan karunia Tuhan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Pada hari ini kami boleh ada saat ini, itu semua karena tuntunan Tuhan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Bapa pemilik kehidupan ini, kami mau seperti dalam firman-Mu tadi Tuhan, selalu hanya berharap kepadamu. Ampunilah anak-Mu ini jika kala kami lebih percaya kepada sesama manusia dibandingkan kepadamu. Ampunilah kami yang kadang lupa betapa besarnya Engkau hanya karena masalah-masalah kecil dalam hidup ini. Kami mau lebih mengenal akan janji-janji-Mu yang begitu besar bagi diri kami semua. Kami percaya akan janji-Mu. Tolonglah kami ya Bapa. Bapa, kiranya Tuhan terus mengampuni segala dosa dan segala dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja ya Bapa. Biarlah kami datang di hadirat-Mu, terus tunduk diri ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat pada jemaat kami pada hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati. Biarlah jemaat kami di tempat ini ya Bapa boleh terus bersyukur kepadamu, dan biarlah kami semua dalam sehat dalam masa pandemi pada saat ini ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa buat pendeta, majelis-majelisnya Bapa, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam tugas dan pengembangan mereka Tuhan dalam jemaat ini. Biarlah mereka terus diberikan kekuatan dalam menjalaninya, dan biarlah Tuhan Engkau berkati pula keluarga-keluarga mereka. Bapa, kami juga tak lupa berdoa buat persekutuan-persekutuan kami di tempat ini. Biarlah persekutuan kami Tuhan di tempat ini Engkau pakai kehidupan kami semua menjadi terang ya Bapa, dan menjadi pelebaran firman-Mu di tempat ini, khususnya di jemaat ini ya Bapa. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah Engkau terus memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami ya Bapa. Kami juga Tuhan tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang ada di negara ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, baik mulai dari pusat maupun sampai ke pelosok-pelosok desa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah mereka semua Tuhan dapat melakukan tugasnya dengan baik, jujur, dan biarlah Tuhan mereka diberikan kekuatan dalam menjalankan tugasnya mereka Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati negara kami pada saat ini yang terserang, bumi juga ini Tuhan yang terserang dalam
penyakit yaitu virus corona ya Tuhan. Biarlah virus ini cepat berlalu, biarlah dunia ini, negara kami Tuhan kembali normal ya Bapa, dan kami dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik dan kembali seperti semula Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan buat pemerintahan kami Tuhan dalam menjalankan tugasnya, dalam memberikan arahan kepada masyarakat kami yang khususnya di negara kami ya Bapak. Biarlah masyarakat pula Tuhan mengerti bahwa apa yang telah diinformasikan dari pemerintah ya Bapak, bahwa itu yang terbaik buat mereka. Kami juga ya Bapak lupa berdoa buat di luar kota, yaitu saudara-saudara kami di Masamba, di Kabupaten Wajo, dan dimanapun itu Tuhan yang mereka sekarang dalam mengalami suatu bencana. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan mereka semua di sana. Biarlah mereka Tuhan juga terus sehat, dan mereka boleh terus berharap kepadamu Tuhan, bahwa semuanya ini apa yang terjadi itu boleh mereka membuka diri terus kepadamu ya Allah. Biarlah mereka terus juga diberikan kesehatan, dan karena itu terus memelihara mereka di sana. Kami juga Tuhan tak lupa bersyukur pemerintahan kami dan tangan-tangan yang mau datang di dalam saudara-saudara kami yang terkena bencana ya Bapak. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan yang asalnya daripada Engkau ya Bapak. Kami juga tak lupa berdoa dan bersyukur Tuhan, kami telah membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan apa yang kami persembahkan pada hari ini Tuhan boleh dipakai dengan sebaiknya dan untuk pelebaran firman-Mu ya Bapak. Kami juga tak lupa berdoa buat saudara-saudara kami yang tempat ini yang telah mengambil bagian di dalam ibadah pada hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau terus memberkati mereka dalam kehidupan sehari-hari, mereka dalam pendidikannya, dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah mereka Tuhan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, dan mereka juga pula Tuhan dapat menggapai cita-citanya ya Bapak. Kami juga tak lupa berdoa buat saudara-saudara kami dalam Jumat ini yang dalam mencari pekerjaan, dalam mencari jodoh, dalam pendidikan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Biarlah mereka Tuhan mendapat pasangan hidup yang sepadan ya Bapak, yang takut akan Engkau ya Bapak. Dan biarlah teman-teman kami yang sementara mencari pekerjaan, kiranya Tuhan terus menguatkan mereka, peliharakan mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat mendapatkan pekerjaan sesuai yang mereka inginkan ya Bapak. Biarlah juga Tuhan teman-teman kami dalam menempuh pendidikannya ya Bapak boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan yang sementara mendaftar, kiranya Tuhan terus memberikan mereka kekuatan. Biarlah mereka Tuhan juga dapat menggapai cita-citanya ya Bapak. Kami juga Tuhan kembali tunduk diri di hadapan-Mu. Biarlah semuanya Tuhan kami terus tunduk diri di hadapan-Mu dan membawa segala kekhawatiran kami kepadamu ya Bapak. Bapak, inilah kami, doa kami, dan kembalikan anakmu Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama di dunia. Bapak kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan
lagu dari NKB 143 ayatnya yang pertama, Janji yang Manis. Kiranya oleh kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.